Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya bakal sedikit membahas tentang perbedaan IMEI, Bea Cukai, dan Kemenperin. Jadi belakangan ini itu banyak pengguna iPhone ya, terutama X Inter itu yang kena blok dan nggak bisa menggunakan provider atau sinyal yang ada di Indonesia, guys. Sinyal lokal gitu, provider lokal kayak Telkomsel, Indosat, M3 dan lain-lain. Tapi banyak juga yang kena blok di provider seperti Telkomsel dan Indosat itu, tapi tetap bisa menggunakan provider seperti Smartfren gitu. Tapi ada juga yang enggak, guys. Jadi ini kayak sistemnya tuh ngegaca gitu. Jadi perbedaan antara keduanya ini, Bea Cukai dan Kemenperin itu sebenarnya nggak terlalu, tapi ada sedikit perbedaan. Di sini saya udah menyediakan dua IMEI ini dari kedua HP saya, ada IMEI Kemenperin dan IMEI Bea Cukai. Jadi kalau kita lihat dulu di sini, jadi kalau contohnya IMEI kita terdaftar di Kemenperin seperti ini, guys ya. IMEI kita terdaftar di Kemenperin. Jadi ini IMEI yang terdaftar di Kemenperin. Terus kita cek di IMEI Bea Cukai ya. Kita cek di IMEI Bea Cukai. Kita masukin kodenya 80B3. Terus kita cek ya, salah guys. Nah, itu bakal ya kayak gini, data IMEI tidak ditemukan karena ya dia tuh kedaftarnya di pajaknya itu dia di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, guys. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, IMEI saya terdaftar di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ya, Kemenperin, tapi nggak terdaftar di Bea Cukai," itu sama sekali nggak masalah ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau contohnya di sini ya, kita cek dulu IMEI Bea Cukai. IMEI Bea Cukai ya. Kita cek dulu IMEI Bea Cukai di sini. Kita cek. Nah, 3194 EA. Nah, data IMEI telah berhasil dikirim ke database Kemenkominfo. Jadi ya kalau contohnya di web Bea Cukainya kedaftar, terus di sini di database Kemenperin tidak terdaftar. Ya, seperti ini ya, tidak terdaftar, guys. Nah, kayak gitu. Itu sama sekali tidak masalah karena keduanya tuh emang udah masuk resmi ya. Masuk resmi dalam kurung IMEI-nya tuh udah terdaftar di database pemerintah gitu. Jadi ya, tapi ada tapinya dikit nih, guys. Yang IMEI-nya ini ya, ini kayak rumor-rumor gitu. Tapi memang terlihat di grup tuh banyak yang mengeluh, terutama yang masih IMEI Kemenperin itu banyak yang terutama X Inter ya, itu banyak yang terdaftar, tapi ada juga yang sinyalnya tiba-tiba hilang. Ada yang habis update iOS 16 sinyalnya hilang, ada yang apa gitu. Itu ada yang habis restart terus sinyalnya hilang. Mungkin itu masih bug iOS-nya atau emang dari sononya, guys. Jadi kalau contohnya sinyal hilang tapi udah terdaftar di Kemenperin itu 1:1000. Ya kayak sistem ngegaca juga sih kayak gitu. Tapi kalau IMEI-nya terdaftar di Bea Cukai itu 100% itu memang kayaknya emang udah nggak bakal pernah lagi keblok sama sekali. Jadi pribadi ya, sekarang ini saya make yang terdaftar di Kemenperin. HP yang saya gunakan sekarang itu IMEI-nya yang terdaftar di Kemenperin, dan selama penggunaan ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, guys. Karena memang ya sama-sama IMEI-nya tuh udah masuk ke database resmi pemerintah gitu. Jadi dia tuh udah berpajak. Apalagi sekarang, tapi bedanya juga ini untuk IMEI Bea Cukai dengan Kemenperin. Kalau kita mau unblock IMEI lewat Bea Cukai itu agak memang sedikit lama, lebih cepat daripada Kemenperin. Kalau Kemenperin itu bisa sampai 3, 4 sampai 1 minggu, guys ya. Karena memang pemrosesannya itu agak lama. Dan kalau Bea Cukai itu kadang paling lama 2 hari lah katanya ya. Menurut pengalaman teman-teman yang udah melakukan unblock IMEI lewat Bea Cukai. Tapi memang harganya itu sedikit lebih mahal daripada Kemenperin. Jadi ya buat yang bertanya-tanya apakah aman ya terdaftar di Kemenperin tapi ya terdaftar di Bea Cukai, aman, tetap aman ya, tetap aman. Dan itu ya sudah dipastikan HP-nya pure udah
emailnya tuh udah resmi dan masuk secara ya legal lah gitu, bukan HP black lagi gitu guys. Kayak sebelumnya gitu kan. Nah, begitu pula sebaliknya, terdaftar di Bea Cukai tapi tidak terdaftar di Kemenperin. Apalagi sekarang tuh kita ya kebanyakan ya orang yang beli HP, mau beli HP baru yang diproduksi dalam Indonesia atau dari luar atau apa, itu memang apalagi kalau HP yang diproduksi di Indonesia itu kayak ya Xiaomi itu ya, yang diproduksi di Batam, itu memang dia tuh kebanyakan terdaftarnya di Kemenperin. Ya hampir lah rata di Kementerian Perindustrian, kecuali Bea Cukai ya. Bea Cukai itu untuk diperuntukkan memang untuk HP yang dari luar masuk ke Indonesia, dan itu memang diwajibkan untuk membayar pajak gitu guys ya. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini saya videonya, mungkin udah paham ya perbedaan antara IMEI Kemenperin dan Bea Cukai ya. Semuanya sama-sama aman, dan buat yang IMEI-nya udah terdaftar di situ, keep enjoy, santuy, dan gak usah panik lagi, gak usah mode pesawat gitu. Kalau ketemu wifi ya biarin aja, pakai sinyalnya aja guys ya. Kalau contohnya nanti kena blok ya, kebanyakan sekarang selir tuh menjamin kalau contohnya emailnya terdaftar di Bea Cukai Kemenperin, tapi kalau kena sinyal keblok itu bakal digaransi. Tapi ya sampai sekarang yang namanya kalau terdaftar di Kemenperin dan Bea Cukai itu udah aman guys, udah aman. Yang penting yang perlu dipanik itu kalau kalian ngecek di keduanya terus nggak ada. Itu yang baru patut dipertanyakan guys. Mungkin sampai sini saja videonya ya, terlalu banyak bacot, dan mungkin sudah dari tadi juga udah paham, dan ya see you next time in the next video.